Hari itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita, sekalipun cara dia beriman agak sedikit kurang tepat. Asal ku jamah jubahnya. Mau tahu kenapa dia nggak berani datang ke Yesusnya? Karena dia merasa Yesus pasti tolak dia. Berapa banyak di antara kita sebelum kita berdoa udah takut dulu sama Tuhan. Bukan takut akan Tuhan loh ya, takut sama Tuhan. Coba jujur aja dengan tangan kita diangkat nanti. Siapa di sini seringkali kalau kita mendapat tantangan, kita mau berdoa itu rasanya sudah kalah di depan. Artinya belum apa-apa rasanya, Tuhan gak mungkin lah kasih aku mujizat. Belum coba, belum minta, belum doa, sudah rasa tertolak. Sudah rasanya kayaknya mau minta sama Tuhan itu udah tertuduh dulu. Aku kurang ini, kurang itu. Aduh, andai kata aku lebih bersih, andai kata aku lebih suci, andai kata aku lebih pelayanan, kan pasti lebih didengarkan Tuhan. Belum mulai buka mulut, belum mulai menengadah, angkat tangan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Sudah rasa nggak mungkin Tuhan mau, sekalipun Tuhan mampu. Kita semua pasti tahu bahwa Tuhan mampu. Tapi kita selalu kesleo di sini, terplecok di sini. Nah di sini loh, kita nggak yakin kalau dia mau. Kalau mampu sih setiap orang Kristen udah biasa nyanyi, tiada yang mustahil baginya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mampu, departemen mampu ini nggak usah diragukan lagi. Every Christian knows, setiap orang Kristen tahu Tuhannya mampu. The question is he willing? In your case, dalam kasus Anda, mau nggak? Nah di situ kita terplecok. Mau tahu kenapa? Karena kita rasa nggak sempurna. Kita rasa kayaknya Tuhan tolong, kalau lain ditolong, saya kagak. Bukan saya juga, saya kagak. Saya enggak. Berapa banyak kita WO, seperti orang mau main badminton, sebelum serven yang pertama, dia sudah berkata, aku kalah, aku pasti kalah, udah percuma. Orang yang pesimis sebelum berdoa. Coba jujur, siapa yang seringkali begitu imannya? Saya juga, angkat tangan. Oh luar biasa, nih semuanya rasul iman berarti. Saya ulang lagi, siapa yang sudah rasa kalah sebelum doa? Kadang-kadang kalau kita dihimpit masalah, angkat tangan. Gak apa-apa, yang angkat tangan ini tetap akan terima mujizat sekalipun Anda kalah di depan. Karena orang ini, perempuan ini kalah di depan, Tuhan tetap sembuhkan. Jangan kira iman itu gak ada hubungan dengan perasaan. Perempuan itu maju ke depan itu sudah WO, udah kalah dulu. Dia sudah rasa mentalnya itu udah jatuh. Sebelum maju mental udah jatuh. But she came anyway. Itu kuncinya. But she prayed anyway. But she touched him anyway. Yang gak bisa berbahasa Inggris, saya coba terjemahkan dalam bahasa Ibrani. Kuncinya di sini. Sekalipun mentalnya udah jatuh sebelum maju, dia tetap datang. Dia tetap doa. Dia tetap jamah Yesus. Kuncinya itu bukan how you feel right now, bagaimana perasaanmu. Yang penting realnya, nyatanya engkau maju. Dan Yesus buat dia altar call. Yesus lihat sekelilingnya, padahal Yesus tahu siapa yang pegang dia. Masa Yesus nggak tahu sih? Yesus tahu. Nathanael pun sebelum datang pun, Bartolomeus, Yesus berkata, aku melihatmu di bawah pohon itu ketika Filipus bicara sama kamu. Tuhan tahu. Murid-muridnya ngobrol siapa yang terbesar aja Tuhan tahu. Tuhan nggak di situ padahal. Tapi Tuhan buat dia altar call. Dan Alkitab di sini mengatakan dia maju dan ceritakan segala sesuatu. Kalau Anda datang ke Tuhan, yang penting ceritakan segala sesuatu dari hatimu. Doa itu harus sungguh-sungguh. Doa itu nggak bisa titipan. Doa itu juga nggak bisa basa-basi. Doa itu sungguh-sungguh. Beritahu segala sesuatu. Imanmu lemah, Tuhan nggak peduli. Bahkan kalau imanmu nggak ada, Tuhan nggak peduli. Tapi kalau Anda melangkah maju, iman itu tumbuh. Yang penting itu realnya. Yang penting itu nyatanya. Kalau Yesus sudah bermaksud, kalau dia sudah niat, siapa bisa tahan dia? Kalau Yesus sudah bermaksud dan berniat untuk jadi jawaban dalam pergumulanmu, siapa bisa menghalangimu? Kecuali dirimu sendiri yang tidak mencari. Baca ayat ini. Yesus niat sembuhkan dia. Salah pun dikasih sama Tuhan. Coba bayangkan. Kalau Yesus niat, Anda tidak punya alasan untuk tidak datang dan responi dia.
Saya beritahu di ibadah Natal hari ini, lihat saya sebentar, Yesus niat untuk menjawab pergumulanmu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya hari ini juga Yesus tetap adalah jawaban. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Dia tidak akan mengeksploitasimu. Orang lain bisa kecewakan, jangan anggap itu sesuatu. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan akan menolongmu. Saya percaya mujizat terjadi bukan karena Anda benar, tapi karena Dia benar. Mujizat terjadi bukan karena cara kita paling tepat. Mujizat terjadi karena mata kita tertuju kepada Yesus. Saya ingin setiap Anda mengalami mujizat di akhir tahun ini, memasuki tahun depan, Anda akan mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.